Viral, Megawati lupa ingatan karena sudah tua. Baru-baru ini Megawati mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah mencabut dan membersihkan nama Soekarno dari pelindung PKI. Megawati menangis terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang disebut adalah Presiden Prabowo Subianto. Gitu. Sementara itu, Megawati lupa bahwa yang mencabut TAP MPR dan membersihkan nama Soekarno atau ayahnya adalah Bapak Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden. Segitu bencinya Megawati terhadap Bapak Jokowi sehingga melupakan atau memang lupa karena sudah tua bahwa yang mencabut TAP MPR adalah Bapak Jokowi. Tapi karena bencinya Megawati terhadap Jokowi sehingga lupa ingatan. Nah, apa pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Dongeng Bu Mega di HUT PDIP. Tanggal 10 Januari 2025 kemarin, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun yang sederhana di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ulang tahun itu digelar sangat sederhana. Kursi-kursi ditata dan ada panggung kecil. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri menyebut bahwa tadinya ingin menggelar acara yang besar-besaran. Tapi karena capres yang diusung kalah, jadi prihatin dan bikin sederhana saja. Bu Mega juga heran, kok bisa kalah? Dan urutannya nomor 3 lagi. Setelah itu beliau bilang, ini rekayasa dari mana? Saya mau juga dong belajar kayak gitu. Dari sini terlihat luka akibat kekalahan di kontestasi Pilpres itu ternyata masih tertoreh cukup dalam. Setidaknya di hati sang ketua umum. Megawati juga menyebut ada orang mabok yang diistilahkannya dengan megalomania. Ini sekilas kayak lagi ngatain diri sendiri ya. Mega, lu mania. Jadi benar kekhawatiran saya. PDI Perjuangan tidak menggunakan kekalahannya sebagai momentum untuk introspeksi diri, berkontemplasi dan menyusun langkah-langkah recovery, tapi terus-terusan sibuk meratap, menyalahkan orang lain, dan mengulang-ulang dongeng narsistik tentang kehebatan diri ketua umum sebagai anak pendiri bangsa yang punya gelar profesor 3 buah dan honoris causa 11 dan katanya mau nambah 4 lagi. Dan hadirin pun riuh bertepuk tangan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang mengherankan sekaligus memprihatinkan melihat apa yang terjadi di acara ulang tahun partai dan khususnya mendengarkan pidato Bu Mega yang menggambarkan betapa PDI Perjuangan seperti kehilangan kekuatannya, kehilangan spiritnya, dan bahkan mungkin akan kehilangan masa depannya karena tidak adanya motor yang menggerakkan partai ini untuk maju. Hanya berputar-putar menyumpahi kekalahannya. Kalau para kader nggak prihatin ya sungguh lengkap sudah kemerosotan partai ini. Kemarin-kemarin sebagian elitnya masih lantang memberikan statement bahwa mereka tetap solid dan makin kuat setelah kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, dipecat. Tapi apa yang terjadi di acara ulang tahun ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Kekuatan dan soliditas partai hilang bersama kepergian Jokowi meninggalkan partai karena dipecat. Saya pernah menyampaikan di VT saya, spirit Bung Karno seorang marhainis yang punya spirit kerakyatan sesungguhnya telah dimanifestasikan oleh Jokowi. Spirit itu melekat pada diri Jokowi dan terlihat dari setiap langkah dan gagasannya. Maka spirit itu kini telah meninggalkan PDI Perjuangan dengan hilangnya Jokowi. Jokowi memang bukan anak Soekarno seperti apa yang sering dipamerkan Megawati, atau juga bukan murid Soekarno seperti yang diklaim Hasto Kristianto. Tapi Jokowi lah yang selalu mengaku bukan anak siapa-siapa, yang telah mampu mewujudkan gagasan-gagasan Soekarno secara konkret. Melalui dana desa, melalui pemberian hak rakyat atas tanah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan masih banyak lagi gagasan-gagasan Soekarno yang berorientasi pada kerakyatan.
Megawati hanya bisa mendongeng tentang Soekarno, tapi Jokowi lah yang telah menjalankan gagasan-gagasannya. Dan tak ada satupun yang mampu menghentikan dongeng Megawati yang semakin melantur. Salah satunya saat bicara tentang AI, yang sepertinya beliau salah tafsirkan sebagai cloning atau rekayasa duplikasi spesies yang sama sekali tidak kontekstual dengan perjuangan partai. Kalau pidato ini adalah seruan untuk memotivasi usaha kemajuan bangsa dan negara, kok terdengar lucu. Tapi kalau kita anggap ini adalah stand up komedi, kok malah jadi miris karena garing. Beberapa tokoh yang hadir pun saya yakin merasakan kekikukan atau situasi awkward ketika menyimak dongeng Bu Mega itu. Ada Ahok, ada Ganjar, Butet Kertarejasa, dan beberapa tokoh internal partai lain yang masih tetap eksis. Puan Maharani dan Prananda yang duduk di kursi VIP tampak kompak memakai setelan baju warna hitam yang sering dikonotasikan sebagai tanda perkabungan atau bela sungkawa. Mereka juga hanya bisa manggut-manggut menyimak pidato yang lebih mirip dongeng nostalgia sang ketua umum dengan isi hati yang mungkin berkecamuk, kok kayak gini ya. Pada satu kesempatan Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang kemudian dibalas oleh Mbak Puan Maharani pada sebuah wawancara dengan wartawan. Komunikasi tidak langsung ini sebenarnya mengisyaratkan harapan, mengisyaratkan kebaikan yang kalau bisa didukung dan diberi jalan akan mampu mengembalikan kekuatan dan tujuan PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjuluki dirinya sebagai partainya wong cilik. Bu Mega harusnya tidak fobia pada perubahan dan regenerasi. Elit-elit partai harusnya tidak memberhalakan dan menjerumuskan beliau. Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan kerusakan. Bila semua sepakat untuk memanggil kembali spirit dan kekuatan Bung Karno hadir di tengah-tengah mereka dan diberi kesempatan bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia. Spirit dan kekuatan yang telah pergi dan bersemayam dalam sosok kader terbaik yang terbuang dari partainya. Semoga bermanfaat. Sejak awal PDIP terlihat memang tak menyiapkan pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada perayaan HUT PDIP ke-52 untuk keras dan menyerang. Meskipun temanya masih tetap sama, Satyam Eva Jayate, hanya kebenaranlah yang akan menang, perjuangan api dan tak kunjung padam. Kalau tidak salah, tema ini juga tema HUT PDIP ke-51 jelang Pilpres 2024 lalu, dan itu jauh lebih keras dan menyerang. Lo KPK, masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasoi gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Megawati sendiri dalam pidatonya mengomentari perayaan HUT PDIP ke-52 yang dilaksanakan dengan sederhana dan hanya melibatkan pihak internal partai di gedung partai. Ia seperti tak setuju, tapi sebelumnya pastilah sudah dikabari. Teks pidato Megawati memang tak dipersiapkan untuk keras dan menyerang. Justru yang agak keras, menarik sekaligus agak kocak, celetukan-celetukan Megawati di sela-sela teks pidato itu. Dan itu khasnya Megawati. Berkali-kali dalam pidatonya Megawati meminta para hadirin bertepuk tangan. Entah apa yang terfikir oleh para hadirin yang juga banyak orang-orang hebat itu. Tersenyum dan tertawa, tiba-tiba diminta tepuk tangan. Megawati bisa berjam-jam berpidato seperti itu dan ia masih kuat. Yang tak kuat mungkin orang-orang yang mendengarkannya, baik yang hadir maupun yang tidak. Kalau dianggap pidato itu nasihat ibu atau guru kepada muridnya, mungkin tak akan membosankan.
Substansi pidato Megawati pada perayaan HUT PDIP ke-52 hampir tak ada yang baru. Cerita sebagai anak Presiden Soekarno, pendiri MK dan KPK, tak terima hasil Pilpres tapi tak menyerang Prabowo secara terbuka, menyentil terus Jokowi, bahkan hendak mengambil alih PDIP jadi ketua umum lagi agar PDIP tak diaut-aut. Untung saja tak ditegaskan lagi akan menjemput Hasto jika KPK berani menahan Hasto. Anti klimaks tapi cukup happy ending. Oh ya, adalah kemenangan Pramono Rano di Jakarta benar-benar menjadi kado atau hadiah tersendiri bagi Megawati pada HUT PDIP ke-52 itu. Pramono Rano benar-benar menjadi bintang. Cerita Megawati soal awal mula memerintahkan Pramono Anung dan Rano Karno maju Pilgub Jakarta adalah cerita yang paling menarik dari semua isi pidato Megawati itu. Cerita orang menang terbukti jauh lebih enak daripada cerita orang kalah. Intinya tak ada yang baru dari pidato Megawati itu, kecuali soal Pramono Rano, itu pun sudah banyak diketahui. Yang baru mungkin besok tanggal 13 Januari. Angka 13 dipersiapkan KPK, apakah hanya buat Hasto atau buat PDIP juga? Hasto sudah memastikan diri akan hadir. Agaknya Hasto perlu memastikan itu agar KPK tak tiba-tiba saja menjemput paksa dirinya seperti penggeledahan rumahnya kemarin. KPK serius dan tak mau kecolongan lagi. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan tak sekedar yakin, tapi harus bagi pimpinan KPK yang baru untuk mengembalikan kepercayaan publik pada KPK, dan itu akan diuji dengan penanganan kasus Hasto ini. Apakah hanya akan berhenti pada Hasto saja, ataukah tuntas ke akar-akarnya pada yang lain juga? Yang lain inilah yang dimaksud Novel Baswedan sebagai kotak Pandora, dan ia belum mau membuka. Ia masih harus menunggu. Hasto ditahan dan berakhir di PDIP, agaknya ini sudah hampir menjadi kenyataan. KPK dan PDIP seperti tak punya pilihan lain. HUT PDIP ke-52 adalah HUT terakhir bagi Hasto sebagai sekjen. Cerita Hasto yang akan membuka kasus lain masih dianggap sebagai cerita. Persis saat Anas Urbaningrum berurusan dengan KPK dan menganggap kasusnya saat itu sebagai halaman pertama. Ternyata halaman keduanya tidak pernah ada sampai sekarang. KPK akan mengusut kasus Hasto ini, khususnya perihal perintangan hukum, akan sampai pada siapa? Yasona Lawli sudah dicekal. Apakah akan terus berlanjut? Bukti-bukti yang dikumpulkan KPK sejauh mana tak ada yang tahu. PDIP suka tak suka sudah harus merelakan Hasto. Pengganti Hasto siapa? Apakah terlalu penting kalau ketumnya masih tetap dijabat Megawati? Tentu saja penting karena ini akan menentukan juga wajah PDIP ke depannya. Institusi seperti KPK dan PDIP masih akan tetap eksis, tapi orang-orangnya akan datang dan pergi. PDIP tak akan mengorbankan institusinya demi individu yang sudah memasuki era atau episode senjakala. Kendati diusahakan, tapi tak ada yang bisa menahan waktu. Megawati mungkin akan menjadi ketum PDIP seumur hidup, tapi masa-masa perpisahan seperti perpisahan dengan Hasto akan terjadi dengan caranya masing-masing. Entahlah.